Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Opsi, obrolan optimis seputar Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pegiat toleransi. Selamat datang Bang Pacun. Oke, selamat datang juga Bang Arif. Jadi Bang Pacun ini merupakan guru bagi saya, karena saya dari dulu melihat sosok Bang Pacun ini dengan banyak karya, tapi beliau tetap sederhana dengan gayanya gitu. Jadi saya sering mendengar kata Bang Pacun ini dari banyak orang lah Bang, dari mulut ke mulut, bahwa Abang ini merupakan pegiat toleransi. Bahkan dimulai dari Abang dulu SMA atau di pondok mungkin Bang ya, bergaul dengan semua kalangan. Jadi jangan sempitkan kata toleransi hanya diartikan berkaitan dengan keyakinan atau agama kita saja gitu loh. Jadi Bang Pacun, Ya, siap. gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita bicara soal toleransi Bang, Alhamdulillah sehat. Baik. tadi ini Bang, bicara soal toleransi, bicara soal Bang Pacun. Apa sih Bang yang mendasari Abang sehingga Abang ini mampu bergaul, mampu masuk ke semua kolong, ke kolong kalau dulu bahasa orang-orang kan. Jadi ada kolong jembatan, itu ada anak-anak jalanan sebagainya. Apa yang mendasari Abang gitu loh Bang? Apa ya dulu yang mendasari itu sebetulnya nggak jauh dari latar belakang kita sendiri. Iya. Dulu kita dilahirkan dari keluarga yang masuk kategori keluarga kurang mampu. Iya. Keluarga kurang mampu tapi dikasih modal sama orang tua itu untuk bisa asik bergaul dengan siapapun. Iya. Nah, sebetulnya nggak istimewa banget sih bisa bergaul dengan siapapun. Karena memang waktu itu bicara tuntutan, bicara keadaan kita sendiri, nggak mungkin dengan kondisi kita yang secara ekonomi waktu itu kurang mampu, terus kemudian kita terbelenggu dengan keadaan, meratapi, terus kemudian tidak melakukan dan tidak memasuki ruang-ruang untuk berinteraksi gitu ke dunia lain. Dunia lain ini dalam artian ya sesuatu yang waktu itu masih sangat berbeda dengan kondisi kita yang sedang menjalani pendidikan formal waktu itu. Iya. Jadi waktu SMA itu sudah mulai gitu ya, waktu aliyah. Jadi kebetulan waktu itu di Bogor saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2. Iya. Tapi saya ngobong, bahasanya pesantren Apa salaf. tuh Bang? Ngobong apa tuh? Ngobong itu pesantren salaf. Iya. Iya, di nggak jauh di belakang rumah sakit PMI Bogor. Ya, aktivitas saya itu waktu itu sudah saya mulai dengan membaca keadaan, membaca ruang dari diri sendiri dulu. Jadi waktu itu aktivitas saya hampir setiap hari itu subuh itu jam 5:30 setelah sholat subuh aktivitas pesantren. Saya udah jalan kaki tuh ke sekolah. Dengan jarak berapa kilo Dengan Bang? jarak kurang lebih 4 kilo. Wih, 4 jauh kilo. juga. Dengan beban membawa gorengan-gorengan di tas besar. Untuk Abang jual Untuk abang jual di pesantren. di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Jadi ketika masuk sekolah, pertama abang titip gorengan di ruang TU, di ruang kepala sekolah ya, tata usaha itu. Terus abang titip di beberapa kelas-kelas. Iya. Terus selesai jam pelajaran sekolah, kawan-kawan abang yang abang titipin di tiap perwakilan kelas itu setoran. Iya. Dan abang sadar betul mereka bantu ikhlas, tapi abang juga ada kesadaran karena ini bicaranya kalau bicara ekonomi ya kita wajar gitu kalau kemudian ada selisih upah sedikit buat mereka. Iya. Mereka awalnya nolak tapi akhirnya nerima karena mereka pun ngerasa wah ada tambahan gitu. Dan abang ngerasa wah padahal gue itu niatnya minta tolong dibantu mereka, tapi ternyata mereka juga ngerasa terbantu dengan titipan kita. Jadi bahasanya tiap satu gorengan ada selisih keuntungan buat mereka, terus buat abang juga udah ada untung, dan
akhirnya jadi saling menguntungkan, Saling berbagi ya. saling kira. berbagi. Iya, iya. Nah, beres aktivitas seperti itu rutin ya, terus kemudian kita berorganisasi karena sadar betul di organisasi itu ruang untuk kita berinteraksi dengan banyak orang, banyak pikiran-pikiran. Iya, iya. Dan sebetulnya di situ juga akhirnya yang mengenalkan kita tentang perbedaan-perbedaan, Iya, iya. perbedaan pikiran, perbedaan cara pandang, karakter segala macam. Selesai sekolah kita jalan kaki lagi, Iya, iya. sambil kita belanja di pasar untuk beli Gorengan wortel, besok. buat bahan Iya, iya. gorengan. Nah di tengah perjalanan itu ada kumpulan komunitas pengamen Bogor ya yang kumpul di Kujang, anak-anak kecil. Iya, iya, iya. Gitu. Terus ada perasaan spontan aja, gitu. Apa ya yang bisa gua kasih ke dia, gitu. Tergerak aja gitu bang. Tergerak aja. Iya, iya, iya. Karena prinsipnya kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita nggak ganggu. Iya, iya, iya. Ini kan ada orang-orang yang kadang masih merasa terganggu ya. Ya kita kalaupun nggak bisa bantu, minimal kita nggak ganggu. Iya, iya, iya. Atau kalau kita bisa bantu ya apa yang kita mampu dengan kapasitas Iya, iya, kita. Akhirnya waktu itu abang ngajarin nabung, terus ngajarin ikro ke anak-anak pengamen Iya, iya, jalanan iya, di iya, iya. Bogor. Iya, iya, iya. Dan itu bukan tanpa proses dan tantangan mereka tiba-tiba percaya kita. Iya, enggak. iya, iya, iya. Emang ada interaksi, kita awalnya duduk bareng. Ada gorengan yang nggak habis sedikit, kita gelar di situ. Iya, iya, iya. Secara gratis dibagikan. Iya, ya. kita Iya, bagi. iya, Terus ini bukannya buat jualan. Awalnya mereka nggak ada yang Iya, mau iya, nyentuh gitu kan, karena dianggapnya kita jualan. Iya, iya, iya. Padahal kita berpikir ya apa yang nggak habis, tapi jangan sampai mubazir dan jangan sampai akhirnya membuat kita berpikir waduh sedih nih nggak habis. Iya, iya, iya. Ya buat bahagia itu kan sederhana ya. Yang nggak habis kita kasih gitu. Terus ngasih gorengan dan juga ngasih ilmu sedikit soal nabung, soal yang dasar-dasar di agama waktu itu. Mereka rata-rata nggak ada yang bisa baca Quran, ya kita ajarin ikro ya. Dulu begitu aja, Rip. Iya, iya, iya. Jadi dari dulu memang sudah bergaul dengan kelompok-kelompok apa namanya lain gitu bang ya. Iya. Artinya kelompok zona-zona lain lah katakan. Iya. Sampai akhirnya masuk ke kuliah bang. Iya. Apakah ada perubahan di diri abang? Maksudnya kayak kebiasaan abang untuk berjualan, kebiasaan abang untuk akhirnya bergaul dengan pengamen dan sebagainya. Apakah ada perbedaan bang pasca kuliah? Atau kebiasaan itu abang bawa ke kuliah bang? Enggak ada yang berubah ya, karena kita menganggap prinsip-prinsip itu bukan soal benar salah ya, bukan soal ini prinsip benar, tapi prinsip yang kita jalanin, efek yang kita dapetin dengan kita berbagi semampunya, dengan kita nerima warna-warni perbedaan di luar kita, itu kok nyaman gitu. Iya, 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 iya. Ya kenapa kalau itu nyaman terus kemudian harus berubah? Iya, iya, iya. Terus kenapa kalau itu nyaman kemudian harus diganti gaya kita? Iya, iya, Ya akhirnya ketika di kampus ya kita tetap melakukan itu. Tetap jualan gorengan bang? Jualan gorengan tetap. Oh iya. Jualan gorengan itu sampai semester 4. Cuma ditambah variasi lagi karena kita ngekos dan kita juga sambil mulai melakukan pendampingan anak-anak jalanan juga. Iya, iya. Waktu itu saya buat di Pasar Minggu, terus di Tomang, terus di Kramat Jati, terus di Kebayoran, dan terakhir bikin di Ciputat di Kampung Pemulung itu. Iya, iya. Ya. Abang jajaki semua bang? Apa bagaimana bang? Ya itu kita membuat dari awal. Oh iya, iya, iya. Karena tadi ya untuk mereka kumpul itu, untuk mereka percaya itu butuh proses, dan selama aktivitas sambil kuliah, sambil jual gorengan, terus ada tambahan lagi sambil jalan di bis kita biar nggak ongkos ya kita ngamen. Ngamen. Jadi semua dunia ternyata abang pernah rasakan. Iya. Iya. Dan tadi prinsip kembali ke ini prinsip yang nyaman. Iya. Kita nggak ngerasa ini prinsip wah kita benar, bukan. Iya. Tapi prinsip ini nyaman gitu. Kok kita nggak usah berpikir cari kebahagiaan di luar. Iya. Bisa nyiptain kebahagiaan sendiri di dalam dengan apa yang sudah kita jalani.
berkembang lagi. Iya. Sampai ya saya waktu itu ya aktif di salah satu organisasi ekstra kemahasiswaan. Iya. Itu setiap saya dari pasar minggu, dari rumah singgah yang kita buat, Iya. kita diikuti sama 30 anak pengamen yang mereka ketika saya kuliah mereka ngamen di sekitaran kampus. Iya. Dan sampai kemudian juga mereka bisa tinggal di base camp pergerakan. Kurang lebih 30 orang. Iya. Itu terus kita jalanin, jadi Iya, jual iya. gorengan nambah, tetap melibatkan beberapa jurusan. Oh, Dan beberapa iya. kelas ya. Waktu itu saya kebetulan di salah satu fakultas itu fakultas dakwah waktu itu ya udah di semua jurusan kita kasih, dan itu lintas ekstra juga. Iya. Gitu ada Dan semuanya mau membantu. Iya, semuanya mau membantu dan akhirnya juga terbantu karena ada sistem tadi saling menguntungkan itu gitu. Terus ada nambah variasi kegiatan lagi ya, bikin souvenir gitu buat yang kakaknya nikah, bikin bingkai dari pasir pantai, dan SDM-nya melibatkan teman-teman jalanan. Iya. Ya akhirnya teman-teman jalanan juga selain pemasukan dari ngamen bisa juga dari souvenir itu. Iya, dari jualan atau usaha yang sudah Abang buat tadi ya. Karena memang prinsipnya tadi Bang ya, kalau kita bisa bantu silakan bantu, kalau nggak bisa bantu jangan mengganggu. Minimal jangan ganggu. Minimal jangan mengganggu. Nah, ini kan memang Abang udah hidup dari awal sampai akhirnya sampai hari inilah katakan. Iya. Abang suka bergaul dengan siapapun, Bang. Dengan siapapun, dengan komunitas apapun. Iya. Ya tadi itu berbeda keyakinan berbeda agama beda bahasanya profesi Iya. Gitu, itu kan semuanya perbedaan. Betul. Dan ketika kita menjalankan itu, itu akan semakin membuat ruang-ruang kenyamanan di kita. Betul. Jadi ya buat apa kita nolak perbedaan? Iya. Oh itu sunatullah kok. Lo abang sama istri abang juga beda kok. Iya. Dia perempuan, abang Abang laki-laki. Kalau kita laki-laki sama laki-laki, emang kita cowok apakah gitu? Dengan prinsip yang penting sama gitu kan, jenis kelaminnya kan. Iya. Itu kan semua perbedaan. Iya. Jadi bicara perbedaan ini Bang, bicara toleransi Bang. Iya. Nah menurut Abang sendiri apa sih Bang toleransi itu Bang? Apa ya, toleransi itu yang abang jalanin ya, yang abang yakinin ya sebuah sikap terbuka dari kita gitu. Kita meyakini sikap terbuka itu pada akhirnya berefek ke kita semua juga. Iya. Jadi ya bahasa kerennya mungkin toleransi, ada kaum intoleran apalah gitu. Sebetulnya toleran itu sesuatu yang memang sudah ada di kita gitu, di kita dari mulai satu hal yang kecil di keluarga kita gitu. Iya. Abang sama adik abang beda kok. Gitu. Lahir dari satu rahim. Tapi gayanya beda-beda. Terus ketika adik abang beda dengan abang gitu, apakah abang harus nggak hidup serumah? Atau kemudian nggak nganggap adik abang itu bagian dari keluarga karena beda? Kan naif banget. Iya betul Bang. Gitu. Jadi dari hal yang kecil dulu gitu. Iya. Terus ketika kita bikin satu keluarga baru, namanya keluarga kecil, kita berumah tangga. Loh itu juga kan bahasa dalam konsep pernikahan kan itu saling melengkapi. Bang. Bahasa saling melengkapi kan berarti nggak sama. Iya betul. Istri abang seperti apa, abang seperti apa. Iya. Bahkan istri abang itu kalau bicara pemahaman itu ya paham istri itu Muhammadiyah. Iya. Abang NU. Udah beda. Malah satu ranjang. Gitu. Jadi Iya. ya perbedaan itu asik. Dan kadang-kadang ketika ada sesuatu yang prinsip ya kita buat lucu-lucuan aja. Anak abang masuk pesantren. Nah ini cerita lucu. Lucu. Anak abang masuk pesantren di salah satu pesantren NU. Iya. Gitu. Terus ada tes, banyak doa-doa. Dari sekian banyak doa anak abang hafal. Tapi ada satu doa yang nggak hafal. Doa kunut. Padahal dalam tradisi ritual di ibadah kita di KNU-an ya, kunut itu salah satu
merek NU lah. Iya. Gitu. Kalau nggak kunut nggak NU-an kan gitu. Iya. Kalau NU kunut. Iya. Nah, anak abang nggak hafal doa kunut. Ditanya sama ustazahnya. Disaksikan sama kiai-kiai pesantren ya. Dan ada abang di situ. Iya. Nama anak abang tuh Embun. Embun, kamu kok sekian banyak doa hafal, tapi kok doa kunut nggak hafal. Habis gimana mau hafal ustazah? Ibu saya subuhan, tapi nggak kunutan. Ayah saya kunutan, tapi nggak subuhan. Karena sebetulnya bukan nggak subuhan. Tapi memang istri saya kalau soal ritme ya aktivitas keseharian emang lebih rapi soal waktu. Iya. Lebih rapihnya istri saya itu pasti bangun lebih dulu dari saya. Terus karena istri nggak tega membangunkan saya karena aktivitas kerjaan saya rata-rata malam di komunitas keliling-keliling itu, ya akhirnya saya dibangunkan setelah mereka berjamaah subuh. Dan anak saya ketika jadi makmum, istri saya jadi imam, ya istri saya kan nggak kunutan. Iya. Jadi hanya persoalan waktu. Tapi artinya Embun udah paham soal perbedaan itu gitu. Udah paham. Bang, saya lihat di beberapa postingan teman-teman ya kan, junior abang ya kan, yang mungkin saja mengidolakan lah, sama kayak saya sama mengidolakan abang gitu kan. Saya mau nge-posting abang gitu bang. Jadi abang lagi banyak bersentuhan dengan teman-teman punk, teman-teman marginal dan sebagainya bang. Apa abang akhirnya nggak takut terbawa gitu bang dengan dunia begitu bang? Jadi ini yang menarik ya. Menerima perbedaan itu nggak harus kemudian kita jadi bagian dari yang berbeda itu. Nggak harus. Misalnya ketika abang, ya sebetulnya ini bicara sedikit persentuhan abang dengan komunitas jalanan. Termasuk di antaranya itu dengan punk marginal dari 97 itu. 98 karena udah lama berarti di jalan. Iya. Gitu. Ya terus sampai kemudian mulai intens dari 2011 gitu. Terus di 2015 intens lagi. Tadi menerima perbedaan itu tidak kemudian melunturkan prinsip-prinsip dasar-dasar warna-warni dari perbedaan itu sendiri gitu. Misalnya warna abang hijau, warna Harip misalnya hitam. Enggak harus kemudian ketika abang nerima hitam terus abang jadi hitam. Abang tetap hijau. Gitu. Nah, sama halnya ketika abang ya aktivitas bertahun-tahun ini di komunitas, khususnya juga di punk. Abang nggak tatoan. Iya. Abang nggak mohak. Iya. Gitu. Kenapa? Karena tadi justru abang ingin menunjukkan gitu. Tawaran abang bertato ya udah banyak. Bahkan bahasanya gratisan. Iya. Tato itu kan per 1 senti yang super rafi itu 300 ribuan. Iya. Abang mau sebadan gratis. Iya. Tapi kenapa enggak? Bukan nolak. Gitu. Perbedaan abang tetap berdampingan dengan yang tatoan. Tapi dengan abang nggak tatoan akan lebih indah ternyata. Yang tatoan dengan yang nggak tatoan toh bisa jalan beriringan menghasilkan sebuah karya dan kebermanfaatan. Kalau abang tatoan ya nggak asik. Iya akan sama aja bang. Iya. Justru ingin menunjukkan sebetulnya dari perjalanan bareng abang dengan kawan-kawan punk ya, terutama di marginal ini. Kita nerima perbedaan tapi kita nggak harus jadi bagian dari warna yang diyakini, yang dijalani oleh kawan-kawan di misalnya punk di marginal, misalnya soal aksesoris kulit, tato gitu. Dan di situ kita nggak keluar statement wah haram ini itu, aduh receh banget gitu. Abang meyakini ya Tuhan itu ngurusin hal-hal yang prinsip lah. Soal hati, gimana hati kita nggak disakiti dengan iri, dengan dengki, dengan dendam, dengan kebencian. Gitu. Allah nggak bakal ngurusin kulit, nggak akan ngurusin tato. Jadi abang nggak tatoan bukan soal prinsip wah takut begini gitu, enggak. Karena tadi abang menghargai perbedaan tapi tidak harus ikut larut. Gitu kan dalam pemahaman di agama itu kan ada namanya Islam inklusif terbuka kan, bukan sinkretis, bukan menyatukan, bukan mencampur adukan keyakinan jadi satu kemudian jadi agama baru.
Tetap ya Islam berdampingan dengan keyakinan dan agama yang lain. Iya. Sama kayak pelangi gitu kali Bang. Iya betul. Iya, sama kayak pelangi kan banyak warna dan terlihat indah gitu Bang. Betul. Karena Abang ini seorang musisi dengan banyak nada ternyata menjadi alunan musik yang enak gitu Bang. Abang sebetulnya malu ya dibilang musisi itu ya lebih asik ya pegiat komunitas aja. Pegiat komunitas. Yang kemudian ketika kita di komunitas ya kita sadar gitu ya mereka punya potensi yang luar biasa dan akhirnya kita dengan kapasitas kita ikut menemani ya kadang-kadang ada saatnya kita diajak bareng buat lirik. Iya. Ada saatnya kita diminta tolong nih kita bikin lagu gimana biar efek manfaat ini lebih luas menyebar gitu. Bang Pacun punya jaringan nggak yang bisa punya frekuensi yang sama untuk nangkep karya ini gitu ya begitu. Jadi kalau dibilang musisi ya enggak juga tapi pegiat komunitas tadi Bang. Iya yang kemudian kita sadar ruang ya kita menyesuaikan apa sih kemanfaatan kita di situ gitu dengan tanpa kita menjadi mereka dengan tidak juga memaksa mereka menjadi kita. Ya udah jalan aja. Iya. Bang karena apa namanya tadi bicara soal plural ya, bicara soal toleransi ini merupakan sikap Bang. Jadi kan beberapa waktu lalu memang ada beberapa kejadian yang ada di negara kita Bang di Indonesia. Ada bahkan pemuda yang akhirnya dia rela melakukan bom bunuh diri atau rela melakukan aksi-aksi intoleran lah ya. Jadi tergabung dalam kelompok-kelompok radikal gitu Bang. Bagaimana Abang menyikapi itu Bang? Kalau misalkan toleransi ini merupakan sikap Bang? Ya, Abang sih ada kejadian itu ataupun enggak ya, sikap Abang tetap akan jalan. Tetap akan terus menyapa semua komunitas dengan kapasitas kemampuan Abang gitu. Dan tapi karena pertanyaannya sikap Abang terkait ada kawan-kawan milenial yang muda yang terkait itu sebetulnya kembali ke basic dan dasar keluarga ya. Keluarga hari ini di keluarga kecil kita itu banyak orang-orang tua yang memposisikan anak itu sesuatu yang harus dicetak menurut mereka. Terus kemudian melihat ke depan kondisi keindonesiaan hari ini tidak dengan optimis tapi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Akhirnya wah anak nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Terus wah anak-anak nih yang rapih nih harusnya begini karena nanti kalau nggak rapih, kalau anak-anak itu nakal nanti bebannya ke orang tua jadi ikut bagian dari tanggung jawab itu. Padahal kalau menurut saya harusnya keluarga itu membebaskan aja anak-anak ya dengan nilai-nilai prinsip-prinsip agama yang memang asik gitu. Nah ini kan orang tuanya udah nggak asik karena berangkat tadi dari ketakutan dan kekhawatiran. Bukan dari optimisme Bang. Bukan dari optimisme. Orang tua yang penuh dengan optimisme nggak akan anaknya itu kan akan jadi pengantin yang meyakini itu sebagai jalan pintu ke surga gitu. Justru orang tua tuh harusnya gini, lu jangan ikut rebutan surga, lu jangan ikut ngapling surga, lu jangan jadi orang yang nunggu surga, ciptain aja surga di diri lu sendiri dengan cara lu berbuat baik orang, bergaul dengan siapa aja gitu kan. Terus syukur-syukur kalau bisa lu bisa membuahkan karya yang manfaat gitu. Terus kemudian dia bersentuhan dengan siapapun bebaskan. Gitu, bebaskan aja gitu. Karena ya pengalaman pribadi ya. Abang sendiri memposisikan anak, kalau anak itu pasir yang ada di genggaman tangan ya jangan digenggam seperti ini. Itu kita akan sakit dan pasir tetap akan keluar. Ya betul. Atau jangan juga terlalu dibebaskan seperti ini yang akhirnya pasir ya merosot jatuh semua. Sedang aja
posisi di tengah dan posisi Iya. seimbang. Tawasud aja bang. Iya, tawasud aja, seimbang aja gini. Itu anak tetap akan terkontrol, gitu kan. Dia nggak akan keluar, tapi dia bebas. Iya. Tapi bebas terpantau, gitu. Nah, ini menyikapi kondisi hari ini itu lahir dari pemahaman agama yang berangkat dari ketakutan, kekhawatiran, gitu. Jadi tidak agama yang yang menceriakan, yang membahagiakan, yang agama ini kan turun itu sebagai sebuah nilai-nilai yang membuat orang manusia itu optimis. Iya. Orang berjalan dengan semangat, dengan di jalurnya ya, dengan kebahagiaan, dengan keceriaan. Iya. Jadi percayalah ya, saudara-saudara kita tadi, anak-anak muda yang kemudian terlibat seperti itu, ya pada dasarnya mereka tidak punya optimisme. Itu sebetulnya gerakan putus asa, gerakan putus harapan. Gitu. Orang yang punya asa, yang punya harapan, yang punya optimisme nggak akan melakukan. Iya. Karena putus asa, udah nggak ada harapan apapun, akhirnya dia melakukan hal itu. Betul. Ini dari tadi saya menarik bang, lihat baju abang nih bang. Oh gitu. Iya. Bagimu agamamu, bagiku kau tetap saudaraku. Gimana nih bang? Apa arti dari kaos abang nih bang? Ada masjid, ada gereja, ada Nggak, ini kan sebetulnya bahasa celotehan abang ya di komunitas. Iya. Karena di komunitas itu kan kita harus sadar betul ya, menyampaikan sesuatu itu ya jangan dibuat keren-keren atau terlalu sulit. Iya betul. Seolah-olah kita ini intelektual. Iya. Seolah-olah ini kita agamawan gitu. Iya. Sebetulnya ini kan Sayyidina Ali. Iya. Juga pernah kata, kalau kau bukan saudaraku seiman, tapi kau saudaraku dalam kemanusiaan. Ya bahasa komunitasnya ini. Iya. Bagimu agamamu, bagiku kau tetap saudaraku. Atau kalau bahasa di Quran kan lakum dinukum waliyadin. Ya kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya.